Ya, shalom semuanya ya. Puji Tuhan. Kita bisa ngobrol malam hari ini. Sesuai tema kita malam hari ini, sebenarnya mujizat masih ada. Siapa yang percaya mujizat masih ada? Boleh lambaikan tangannya. Setiap hari kita bangun pagi itu suatu mujizat. Udara yang kita hirup, napas yang kita hirup itu suatu mujizat, ya kan? Nah, dalam sebentar ya. Nah, dalam kamus besar bahasa Indonesia, mujizat itu artinya sebuah peristiwa atau kejadian ajaib yang sukar dijangkau oleh akal manusia. Jadi memang kamus besar kata mujizat itu sesuatu yang ajaib, sesuatu yang luar biasa, yang nggak bisa dijangkau oleh akal manusia. Tapi kenyataannya kan kita dalam kehidupan kita dunia ini, penelitian orang-orang lebih berpikir secara rasional, secara empiris, secara sistematis, ya kan? Atau boleh dalam bahasa kita secara logika, ya. Nah, inilah yang sebabnya banyak orang sekarang udah nggak percaya lagi mujizat yang terjadi dalam Alkitab. Tidak percaya lagi bahwa mujizat yang dalam Alkitab itu masih ada sampai saat ini. Karena mereka mengandalkan logika ya. Kita sudah pernah bahas juga beberapa minggu yang lalu mengenai 5 tambah 2 dibagi 5.000 sama 12. Ya memang kalau kita secara logika, secara hitung-hitungan, secara matematika itu nggak bisa. Tapi dalam Tuhan itu, logika itu nggak berlaku sepenuhnya. Karena semua berlaku kepada otoritas daripada Tuhan, ya. Nah, ada satu hal yang perlu kita catat, prinsip sebuah mujizat. Prinsip mujizat yang paling penting adalah percaya dulu baru mengerti. Mujizat masih ada, ya. Kalau kita baca di kejadian di Yohanes 11 itu tentang Lazarus di mana? Saya bacakan di Yohanes 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ya, kita lihat ya. Cara Tuhan membuat mujizat itu terhadap Lazarus. Lazarus itu orang yang dikasihi Tuhan. Tapi Tuhan itu nggak langsung loh, ketika dikasih tahu Lazarus sakit, Tuhan nggak langsung serta-merta, ayo kita ke sana. Enggak. Tuhan di Alkitab mencatat malah Tuhan sengaja tinggal lebih lama 2 hari lagi. Dia tidak cepat-cepat ke tempat Lazarus. Akibatnya apa? Waktu Tuhan Yesus datang, Lazarus sudah mati. Tapi pasti ada sesuatu. Kenapa Tuhan seperti itu? Tuhan mau menyatakan mujizatnya, menyatakan kuasanya bahwa kematian itu apa bisa dikalahkan sama Tuhan, ya. Waktunya ada waktu Tuhan. Waktu menurut Alkitab ada 2, yaitu kronos, ya, waktu manusia. Menurut Maria dan Marta sudah terlambat. Lazarus sudah mati, ya kan? Sudah mati, ya kan? Sudah boleh dikatakan mungkin sudah berbau dikatakan, ya kan? Itu kronos, waktu manusia. Nah, kadang-kadang kan kita juga selalu berpikir manusia, waktu kita secara manusia. Aduh, kok Tuhan belum tolong saya? Kok Tuhan belum menyatakan kuasanya? Tuhan belum menyatakan mujizatnya? Selalu kita kapan, sampai kapan, itu kronos, waktu manusia. Tapi ada juga kairos. Kairos itu adalah waktu Tuhan. Nah, kita tahu waktu Tuhan itu nggak pernah terlambat. Waktu Tuhan itu pasti yang terbaik bagi kita, bagi semua orang, ya kan? Jadi orang percaya, kita harus percaya bahwa sabar menunggu kairosnya Tuhan. Jadi prinsip mujizat itu adalah di ayat Yohanes 11 ayat 15 katakan, mujizat terjadi supaya kita belajar percaya di tengah segala kesulitan yang terjadi. Jadi mujizat itu mengajarkan kita supaya kita percaya segala sesuatu ada di tengah kesulitan apapun, tetap ada mujizat, ya. Nah, itu mungkin itu yang pembukaan dari saya, ya. Sesuai dengan flyer kita, tema kita malam hari ini mujizat masih ada. Ya, kebetulan malam hari ini bergabung sama kita Pak Max Darmawan, ya. Beliau akan berbagi sedikit dengan kita. Ya, kita juga mau menghemat waktu. Mungkin beliau harus istirahatnya, ya, Pak Max, ya. Oke, saya silakan ke Pak Max dulu, ya. Nanti teman-teman kalau mau tanya atau mau apa di belakang, ya. Oke, Pak Max, waktu dan ini saya persilakan Pak Max. Oke, shalom semuanya. Halo. Bapak dan Ibu. Halo, Mr. Wang.
Lama tidak ketemu. Kak Mary, ya. Oke, mulai dari awal dulu ya. Jadi sebenarnya saya tuh awalnya itu adalah di bulan Maret ya. Saya tuh mungkin apa? Lambung ya, asam lambungnya tinggi. Istilahnya GERD ya. Jadi asam lambungnya tinggi, badan nasnya lemas seperti itu ya. Sempat mau ke dokter tapi saya takut. Jadi di musim corona itu sebenarnya saya takut mau ke dokter, takut ke rumah sakit. Jadi saya tahan nih sebenarnya itu. Saya tahan nggak ke dokter, saya berobat sendiri, jadi tanpa ke dokter. Ya. Jadi waktu itu sempat agak lama ya. Jadi sempat sembuh ya. Setelah ke dokter, setelah memberanikan diri ke dokter, sempat sembuh. Tapi saya waktu itu nakal, jadi ngopi lagi ya, minum kopi lagi sehingga kambuh. Ya kambuh. Dan setelah kambuh itu yang saya alami adalah sering kali napas saya itu sesak, ya napas sesak dan sering batuk-batuk dengan dahak yang cukup banyak. Jadi saya agak tersiksa waktu itu karena saya kesulitan istirahat atau tidur ya. Saya sering terbangun karena batuk-batuk, sering sesak napas ya. Balik lagi saya mau ke dokter lagi atau ke rumah sakit, saya takut. Sebenarnya takutnya itu takut kena corona. Ya. Tapi akhirnya karena di bulan Juli kemarin ya, tepatnya tanggal 14, karena saya nggak tahan, waktu yang saya alami adalah napas saya jadi pendek, jadi sering tersengal-sengal. Karena nggak tahan, saya ajak istri saya ke rumah sakit ya, di Gading Serpong ini. Nama rumah sakitnya Karolus ya. Saya memberanikan diri karena udah nggak tahan. Ya. Pas nyampe rumah sakit, tuh saya makin ketakutan terus terangnya. Takut. Yang pertama adalah takut kena corona. Yang kedua adalah takut dikira kena corona. Karena napas saya pendek-pendek ya, dan sering batuk-batuk. Waktu itu saya ke dokter internis, saya masuk ke ruang dokter, saya masih ingat itu napas saya udah pendek-pendek, batuk-batuk dan dahaknya banyak sekali. Ya. Singkat cerita, saya dibawa ke UGD, ya. Saya sempat diambil darah, terus sempat batuk-batuk. Setelah itu saya jadi tenang. Ya. Pada saat tenang, datanglah perawatnya ngomong ke saya, ngomong ke istri ya, ke istri saya, ke Lina, bahwa hasil rapid testnya itu adalah reaktif. Wah. Jadi saya makin panik ya. Wah berarti apakah saya kena COVID? Saya nggak tahu. Tapi karena hasil tesnya rapid testnya reaktif, saya jadi panik sehingga kumat lagi. Napas saya tambah sesak, batuk-batuknya makin parah. Ya. Waktu itu benar-benar parah. Ya. Jadi sebenarnya napas yang sesak dan batuk karena dahak itu membuat saya susah bernapas. Ya. Ditambah lagi saya dikasih oksigen, awalnya selang. Tapi setelah diukur, kadar oksigen di darah saya turun terus. Jadi akhirnya dikasih masker ya. Saya makin nggak nyaman ya, makin panik ya. Waktu itu saya benar-benar panik terus lah. Jadi saya ngeliat istri saya juga, saya ngeliat saya itu gimana aja. Karena benar-benar waktu itu napas saya tersengal-sengal, batuknya makin parah. Ya.
Sebenarnya dua hal itu kombinasi yang cukup mematikan. Saya sampai ada bisikan ya, wah saya bisa lewat, apa namanya, mungkin setan membisiki saya ya, iblis, saya bisa lewat terus terang. Karena kombinasi yang cukup mematikan ya, antara napas sesak dan banyak dahak yang makin saya susah bernapas. Ya. Singkat cerita, karena hasil rapid testnya reaktif, saya dirujuk ke rumah sakit COVID. Ya. Waktu itu ada dua pilihan, mau ke rumah sakit UI yang di Depok atau RSUD Tangerang yang ada di Serang. Saya itu waktu saya nggak bisa pikir ya. Saya cuma mikir kalau ke Depok itu macet ya. Jadi kalau istri saya mau kirim apa atau mau kirim barang atau makanan, saya kasihan. Jadi saya putuskan ya udahlah, saya minta ke RSUD Tangerang. RSUD Banten. Letaknya di Serang ya. Dan ternyata malah lebih jauh ya. Jadi jaraknya itu kata Pak Awong itu 75 kilo. Cukup jauh. Ya. Singkat cerita, saya dibawa ke sana. Waktu udah malam ya. Dari Gading Serpong itu sekitar jam setengah 12 malam. Jadi saya subuh tuh baru masuk ke RSUD Banten. Ya. Di sana kondisi rumah sakitnya karena RSUD ya, jadi kurang perawatannya, servisnya benar-benar jauh dari harapan, jadi kurang ya. Waktu saya kebetulan ditawarkan oleh Pak Abong, apakah mau dipindah ke Siloam, saya mau. Ya. Saya malah berharap karena di sana saya hampir dibiarkan ya. Napas saya sesak juga, harus nunggu dokter, tidak ada penanganan yang cepat di sana ya. Akhirnya saya bisa pindah ke Rumah Sakit Siloam Kelapa II. Ya. Tiba di sana, saya langsung masuk UGD. Ya. Jadi UGD di situ kebetulan penghuninya ada 10 orang, ya. Termasuk saya 10 orang, dan semuanya penderita COVID. Ya. Bahkan ada 4 orang yang saya lihat itu pakai ventilator untuk nafas. Jadi saya cuma bisa berharap kalaupun saya nggak kena COVID, ya saya butuh pertolongan Tuhan. Ya. Karena sekeliling saya semuanya COVID. Dan waktu saya masuk di situ, saya nggak pakai masker. Karena memang dokternya juga mengira saya juga penderita COVID ya. Jadi cuma oksigen aja. 2 hari saya jadi di sana tanpa memakai masker. Ya. Baru pada hari ketiga itu hasil swab saya keluar. Ya. Jadi begitu hasil swab saya keluar negatif, langsung dokternya ngomong, Pak, tolong pakai masker. Ya. Jadi waktu hari ketiga saya langsung pakai masker. Saya bersyukur ya, saya nggak kena COVID. Itu hal yang saya takutkan tidak terjadi. Itu puji Tuhan ya. Tuhan Maha baik. Meskipun saya dikelilingi oleh penderita COVID, saya juga tidak tertular. Ya. Ini berkat doa dari teman-teman di CK3, gereja mama saya di Malang juga ikut mendukung saya dalam doa. Jadi pasukan yang berdoa untuk saya cukup banyak. Ya. Jadi akhirnya didengar oleh Tuhan, saya lolos dari COVID. Ya.
Saya 5 hari di ICU, setelah itu masuk ke kamar isolasi, dan hari ke-7 saya akhirnya diperbolehkan pulang. Tapi pengalaman pertama bagi saya ya, sekaligus pengalaman lucu ya. Jadi saya tuh belum pernah naik ambulan. Begitu saya naik ambulan, saya naik kali dok. Ya. Dari Karolus ke rumah sakit di Serang itu saya naik ambulan. Ya. Begitu saya nyampe rumah sakitnya itu besar sekali di Serang itu. Dari UGD, saya masuk di IGD. Dari IGD subuh itu juga diperiksa CT scan. Saya naik ambulan lagi karena rumah sakitnya luas, ya. Jadi dari IGD ke tempat CT scan, saya naik ambulan. Kondisi saya waktu itu masih sesak nafas, ya. Udah anak-anak tidur, sebenarnya udah enak tidur ya, waktu udah nyampe. Saya dibangunin lagi untuk CT scan, masuk ambulan, sesak nafas lagi, ya. Balik lagi naik ambulan lagi. Setelah dari RSUD Tangerang dipindah ke Kelapa II, naik ambulan lagi. Jadi saya keliling naik ambulan cukup puas ya. Tapi ada pengalaman lucu. Jadi dari RSUD Tangerang ke Siloam Kelapa II di Gading Serpong cukup jauh ya perjalanannya. Saya dikawal oleh Pak Michael sama Pak Agung di belakang. Ya. Awalnya saya takutnya apa? Ambulan kan kenceng kan jalannya. Ya. Sementara Pak Agung dan Pak Michael di belakang juga kenceng juga. Saya cuma mikir gini, kalau ambulannya ngerem mendadak, wah bahaya juga, belakang saya juga kenceng juga Pak Agung sama Pak Michael. Sempat waktu itu sempat ngerem mendadak, saya jadi takut ya. Wah ini ngeri juga lama-lama ya. Tapi ya udahlah, kalau saya dipikirin. Yang pasti selamat ya sampai di tujuan di Rumah Sakit Siloam. Ya. Berkat Pak Michael sama Pak Awong, saya bisa dipindahkan ke Rumah Sakit Siloam yang pelayanannya jauh lebih bagus dibanding RSUD. Ya. Meskipun perjuangan Pak Michael sama Pak Awong cukup lumayan karena mereka mempertahankan saya untuk dipindah awalnya. Ya. Tapi mungkin berkat kegigihan Pak Michael dan Pak Awong, saya bisa dipindah ke Rumah Sakit Siloam. Itu sih, itu mukjizat yang pertama yang saya rasakan adalah saya lolos dari apa yang saya takutkan, yaitu COVID ya. Ya. Meskipun terus terang sebenarnya bukan COVID-nya sih, saya sebenarnya yang saya alami, yang saya deritakan sebenarnya jantung koroner ya, ada penyumbatan. Tapi saya yakin juga Tuhan pasti akan memulihkan dan menyembuhkan saya. Ya. Mungkin itu Pak Budi kesaksian dari saya. Ya. Sementara itu, nanti mungkin ada episode selanjutnya. Amin, luar biasa. Jadi begitu di Siloam, dites lagi, di swab lagi ya Pak? Ya, saya di Rumah Sakit Tangerang itu di swab sekali ya. Terus di Siloam saya di swab 2 kali, dan hasilnya 3-tiganya memang negatif. Wah, puji Tuhan. Kita percaya semua karena mujizat Tuhan ya. Kita bisa bayangkan ya, teman-teman ya, dalam suatu ruangan IGD 10 pasien positif COVID ya, bahkan 4 diantaranya sudah menggunakan ventilator, itu berarti udah gagal napas ya, itu ya, udah tersumbat cairan ya. Pames dengan tanpa masker, mungkin jarak dari bed 1 ke bed 2 mungkin nggak nyampe, cuma beberapa meter ya. Paling cuma semeter, ya hampir 2 meter lah. Ya, itu cuman kan ruangan AC siklusnya putar-putar udara itu ya kan. Itu mereka batuk-batuk itu resikonya tinggi sekali ya. Kita percaya semua karena mujizat Tuhan ya. Pames bisa dipindahkan ke Siloam juga semua pasti karena mujizat Tuhan ya. Jadi kita percaya kalau Tuhan sudah tolong, Tuhan akan tolong secara sempurna.
dan tolong secara sempurna ya. Jadi walaupun mungkin terdiagnosanya jantung atau apa, Tuhan sanggup sembuhkan, Tuhan sanggup nyatakan kuasanya buat Pak Max ya. Si Tuhan, terima kasih Pak Max buat waktunya, buat kesediaannya untuk berbagi pengalaman dengan kita semua ya. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya nggak? Mumpung Pak Max. Pak Max udah harus istirahat ya Pak Max? Udah lagi lah, nggak apa-apa. Kalau mau istirahat dulu nggak apa-apa ya Pak Max. Mungkin Cilina ada yang mau ngomong nggak Cilina? Bagaimana? Apa? Mungkin Cilina juga kita harus tanya juga nih. Pasti paniknya luar biasa ya. Orang yang sehari-hari di sampingnya, ya kan? Aduh, jangan-jangan saya juga kena. Jangan-jangan ya. Boleh dong Cilina bagi kesaksian buat kita. Oke, kalau dari saya, sejak Pak Max sakit, mulai sejak sakit itu sampai saat-saat memutuskan untuk ke rumah sakit Karolus, itu di awal itu saya sebetulnya agak takut juga, agak takut kalau mau antar Pak Max ke rumah sakit, ya karena kan meskipun itu bukan rumah sakit rujukan, tapi kan bisa juga dari pasien mana yang ke sana mungkin dia bawa virus atau apa, itu yang bikin saya takut. Tapi saya lihat kondisi Pak Max waktu itu, Pak Max juga sempat bilang mau berangkat ke rumah sakit sendiri, cuman saya lihat kondisinya udah pucat. Jadi saya nggak tega juga. Akhirnya saya bilang, saya antar aja, tapi saya mau antar cuman sampai parkiran aja. Nanti biar Pak Max masuk sendiri, saya tunggu di mobil, saya tunggu di parkiran, saya tunggu di depan. Oke, setelah sampai di rumah sakit, setelah parkir, Pak Max bilang sama saya, nggak apa-apa kok, maksudnya masuk ke rumah sakit nggak apa-apa, karena ada beberapa orang masuk di situ. Ya udahlah, saya pikir nggak apa-apa lah, saya ikutan masuk. Tapi ternyata malah saat masuk ke rumah sakit, Pak Max mulai bilang waktu itu mau daftar ya. Pak Max bilang, bentar ya, mau istirahat dulu, mau duduk dulu, napasnya sesek lagi. Oh ya udah. Sampai suatu saat pendaftaran selesai, petugasnya itu kasih ke saya, Bu, ini dibawa, berkasnya dibawa, nanti dibawa langsung ke dokter. Oke. Waktu Pak Max masuk ke ruang dokter, dari situ ya seperti yang tadi dibilang, paniknya itu parah. Batuk, sesak napas, sampai mau diperiksa posisi tidur itu nggak bisa tidur. Jadi Pak Max itu waktu itu diperiksa dengan kondisi duduk, posisinya duduk. Waktu itu batuknya parah sekali. Terus saya sempat ditanya sama dokternya gini-gini, dijelaskan juga ini kalau COVID ini ya, takutnya seperti ini, Bu. Kan itu yang dahak-dahak yang dibuang waktu itu Pak Max sampai udah nggak bisa pakai masker, udah diingatkan sama dokter, saya juga ingatkan untuk pakai masker, tapi mungkin ya kondisinya lagi sesek, lagi batuk-batuk, jadi nggak nyaman pakai masker. Jadi langsung dilepas sama Pak Max, terus minta izin untuk buang dahak. Setelah buang dahak, dicek, perawatnya ngecek oksigen. Oksigennya waktu itu kurang lah untuk kondisi Pak Max saat itu, kurang. Terus dibilang, Bu, ini sementara Bapak saya pindah ke UGD dulu ya, untuk dibantu dengan oksigen. Nanti setelah itu kita periksa lagi, dilihat kalau kondisinya Bapak sudah lebih enakan, baru kita periksa lagi. Ya. Tapi ternyata dari situ, ya itu tadi yang Pak Max bilang, jadi tambah parah.
Jadi seseknya tambah nggak karu-karuan, batuk-batuk jadi lebih parah lagi. Jadi wah udah lebih parah dari waktu di rumah. Terus sampai akhirnya dokter UGD itu panggil saya, dia kasih tahu, Bu, ini kondisinya Bapak ini sudah, maksudnya saya sudah ambil darah Bapak, saya cek rapid itu 2 kali, hasilnya reaktif, Bu. Jadi ada kemungkinan Bapak ini terkena COVID. Cuman saya dalam hati, saya merasa nggak mungkin lah kalau kena COVID. Karena beberapa hari sebelumnya, sebelum keluarnya Pak Max ini parah, Pak Max sempat bilang ke saya, untuk cek COVID itu untuk pernafasan, cek yang paling mudah itu kan kita tahan napas 20 detik lah ya, 20 detik itu Pak Max udah lolos, jadi Pak Max lega, Pak Max-nya lega, karena oh ini bukan COVID ini, karena 20 detik aja bisa gitu. Tapi ya bisa jadi mungkin status OTG atau gimana gitu kan bisa ya, sampai akhirnya dokter kasih jawaban seperti itu, kalau Pak Max itu terkena COVID. Tapi untuk memastikan harus dilakukan swab. Sedangkan di rumah sakit itu jamnya sudah malam, waktu itu sudah jam 8. Dan tempat untuk melakukan swab di sana itu sudah tutup. Jadi satu-satunya kemungkinan Pak Max harus dipindah ke rumah sakit rujukan. Itu waktu itu dikasih 2 pilihan, antara di RSUD Banten atau di UI Depok. Pak Max waktu itu sempat bilang ke saya, coba minta tolong ditanyakan ke Joanna, untuk masuk ke Siloam gimana. Dari situ saya menghubungi Pak Awong. Pak Awong coba sampaikan ke Joanna. Saat itu juga Joanna maupun David kalau nggak salah ya, itu mereka berusaha kontak ke pihak rumah sakit Siloam. Saya juga dapat nomor kontak di sana. Saya diminta disuruh untuk untuk tanya di rumah sakit, untuk di kepala rumah sakitnya ada tempat nggak untuk Pak Max. Waktu itu semua jalan seperti tertutup ya. Intinya di rumah sakit Siloam itu sudah full, nggak ada tempat lagi, nggak ada tempat untuk Pak Max, nggak bisa. Ya akhirnya saya tanya ke Pak Max, enaknya gimana ini, mau di RSUD Banten atau di UI? Kalau jalan tercepat, dokter bilang paling cepat di RSUD. Ya udah Pak Max, ya udahlah, akhirnya dibawa ke RSUD Banten. Setelah itu besoknya Pak Michael hubungi saya, coba gimana kabarnya, Pak Max ada di mana? Saya bilang ada di sini. Terus selang berapa jam Pak Michael hubungi saya lagi, ada tempat di Siloam. Di Siloam ada tempat, secepatnya sekarang kamu urus di RSUD Banten untuk kepindahannya Pak Max. Sedangkan waktu itu saya udah mau siap-siapkan pakaian untuk Pak Max. Saya mau buru-buru antar ke RSUD. Saya waktu itu juga harus urus kepindahannya, urus apanya, sampai pada akhirnya Pak Michael sama Pak Awong yang bantu Pak Max untuk pindah. Selama Pak Max ada di Siloam, dari hari pertama Pak Max masuk, Pak Max udah bilang tempatnya jauh lebih nyaman. Udah merasa betah. Pak Max udah betah di Siloam. Jadi setelah itu terus Cilia,
Terus ya teman-teman semua banyak yang dukung saya, bilang sekarang kamu konsentrasi untuk kesehatan kamu sendiri, kamu juga jangan sampai sakit, terus anak-anak juga tetap berserah sama Tuhan. Sudah serahkan Pak Max kepada Tuhan. Tuhan sudah tempatkan Pak Max di Siloam. Sekarang biar dokter yang bekerja, kalian bertiga fokus di rumah untuk kesehatan sendiri. Hari pertama, hari kedua, hari keberapa, saya dihubungi dengan pihak rumah sakit, kondisi Pak Max seperti ini. Ntar saat Pak Max sudah kondisi, maksudnya nggak istirahat, lagi bangun gitu, ada waktu senggang, Pak Max hubungi saya, kontak-kontak, kadang kirim foto. Saya pikir, kok nggak pakai masker ya? Saya mikir gitu, kok nggak pakai masker ya? Terus, cuman saya pikir lagi, mungkin karena Pak Max lagi pakai oksigen itu ya, pakai oksigen itu jadi mungkin nggak perlu lagi atau gimana gitu ya. Sudahlah, itu dokter yang memutuskan, saya pikir. Cuman ya kalau dibilang takut tadi ya, AC-nya dingin sekali, di ICU waktu itu 9 orang yang positif, yang 1 orang ini belum tahu. Ya sudahlah, diserahkan sama Tuhan. Tuhan yang beracara waktu itu, Tuhan yang beracara aja, saya imani seperti itu. Sampai ada hasil swab dari Siloam, hasilnya negatif. Langsung dilakukan swab yang kedua. Dari swab yang kedua itu juga dinyatakan negatif. Saya sampai habis pikir. Saya tiba-tiba teringat kisahnya Daniel, di mana Daniel itu Tuhan izinkan Daniel untuk masuk ke gua singa. Dengan pikiran jahat dari musuh-musuhnya itu ya, berharap Daniel itu dimakan singa. Tapi Tuhan bisa menyatakan mujizatnya dengan menutup mulut singa itu, sehingga semalam Daniel di gua singa tidak ada seekor pun singa yang menerkam Daniel. Dari situ saya bersyukur sekali, Tuhan, ini Max ini seperti Daniel ya. Tuhan sudah mengizinkan Max untuk masuk ke kerumunan di kumpulan COVID, tapi yaitu di saat Max panik, di saat Max takut dengan COVID, takut ke rumah sakit karena takut dikira COVID atau apa, tapi Tuhan malah menyatakan, kamu nggak usah takut, ada aku di sisimu. Aku selalu menyertai kamu. Jadi selama 1 minggu itu, selama 1 minggu Pak Max di Siloam, hanya beberapa hari saja Pak Max menggunakan masker, dan hasil swab-nya 3-tiganya, baik di RSUD Banten maupun yang di Siloam, itu negatif semua. Itu yang saya rasakan mujizatnya Tuhan, sungguh luar biasa. Padahal kita sudah dapat pemberitahuan kan dari jauh-jauh hari, sudah ada pemberitahuan pakai masker, jaga jarak, terus cuci tangan, untuk protokol-protokol kesehatan itu semua. Tapi Tuhan mengizinkan Max nggak pakai masker selama di ICU, selama berkumpul dengan pasien-pasien COVID itu. Itu buat saya itu benar-benar mujizat, itu benar-benar nyata. Itu aja sih dari saya. Tepuk tangan dong teman-teman. Ya, luar biasa ya, puji Tuhan ya.
bagaimana perjalanan Pamex ya. Pastinya pasti ketar-ketir ya. Ya sebenarnya cerita Cilina tentang Daniel ya. Mungkin saat itu juga Pamex mungkin diselubungi sama malaikat Tuhan yang jagain ya. Walaupun di sebelah-sebelahnya ada yang positif, 9 pasien positif, 4 parah malah ya. Tapi Tuhan jaga loh. Orang bilang di ruangan AC itu, di rumah sakit itu pasti AC-nya sentral ya. Itu sirkulasi udara itu pasti kalau kita secara akal manusia itu, secara logika kita pasti yang sehat pun pasti kena. Ya. Ini tanpa masker dalam kondisi sakit lagi. Dalam tanda petik kalau kita kondisi sakit berarti kondisi fisik kita lagi lemah, daya tahan tubuh kita lagi drop ya. Tanpa masker. Sebelumnya dari mulai bulan Maret pakai masker, cuci tangan, protokol kesehatan, mungkin barang-barang dari luar dicuci semua. Ya, tapi di situ dalam kondisi yang lagi ngedrop, Tuhan izinkan nggak pakai masker. Saya rasa itu juga cara Tuhan untuk menyatakan kepada Pamex bahwa aku mujizat masih ada sampai saat ini ya. Luar biasa ya, kita beri tepuk tangan buat Tuhan kita ya. Oke, terima kasih ya Pamex, Cilina sudah berbagi. Ya, mungkin kita juga nggak terlalu lama malam hari ini ya. Pak Yunus. Pak Yunus. Pak Yunus kemana Pak Yunus? Pak Yunus menghilang nih. Mr. Wang ada mau tanya nggak Mr. Wang? Pak Yunus. Iya betul. Bentar Pak. Ya, puji Tuhan ya. Saya pribadi juga begitu dapat kabar hasil swab Pamex, saya suka cita sekali ya. Tiap malam kita doa sama-sama aju sedia kita bawa ya. Ya. Tuhan nyatakan kuasanya, Tuhan nyatakan mujizatnya. Kita masa sukacita lah kayaknya Tuhan dengar doa kita ya. Ada orang-orang yang berdoa ya. Banyak orang yang mengasihi Pamex ya. Baik dari CK3 maupun dari gereja yang di Semarang ya. Saya percaya doa itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Lebih ada istrinya yang begitu mengasihi, mendoakan ya. Akan memberanikan diri untuk mendampingi masuk ke dalam. Percaya ya semua pasti atas kemurahan Tuhan, atas kehendak Tuhan. Ya, kita juga bersyukur hari ini kita dapat kabar Papa Mama Liu sudah sehat, tinggal menunggu hasil swab-nya. Papa Mama Heni juga sudah swab kedua negatif ya, tinggal nunggu proses pulangnya. Kita percaya mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang. Terlebih untuk anak-anaknya, untuk orang-orang yang mengasihi dia ya. Ya biarlah semua proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Seperti tadi di awal saya sudah katakan, Tuhan sengaja loh menunda-nunda 2 hari supaya Lazarus mati. Kenapa? Kalau Tuhan langsung datang, Lazarus sembuh, mungkin orang sakit sembuh. Zaman pelayanan Tuhan Yesus itu suatu yang biasa. Orang sakit sembuh itu udah mungkin kalau kita mencatat secara detail mungkin udah ratusan atau mungkin udah ribuan. Tapi Tuhan sengaja menunda 2 hari supaya Lazarus mati dulu 2 hari baru Tuhan datang. Supaya mujizatnya seperti kuah juga ya. Nah demikian juga Pamex ya. 2 hari loh Tuhan kasih, sengaja Tuhan izinkan. Nih, saya taruhlah di ICU tanpa masker dengan kerumunan COVID dalam satu ruangan AC sentral tanpa sirkulasi udara yang baik, ya kan? Tapi Tuhan bisa nyatakan mujizatnya supaya lebih wow gitu perbuatan Tuhan yang dikerjakan lebih ajaib lah cara Tuhan. Yuk, karena Pak Mes juga mungkin mau istirahat. Bunda ada pertanyaan atau apa nggak? Wah, mungkin ada yang mau tanya nggak? Mr. Bang. Pak Yunus sudah belum Pak Yunus? Ya Pak, ya Pak. Ya, kita nggak malam-malam hari ini ya teman-teman Mary semua ya. Karena Pak Mek sudah meluangkan waktu untuk kita ya, kita mau juga mereka itu istirahat supaya kondisi kesehatan benar-benar pulih
bahkan baik sebelumnya. Nanti di kesempatan yang akan datang kita akan mendengar lagi kesaksian Mama Mesa. Ya juga Tuhan sudah secara sempurna. Tuhan sudah gantikan dengan yang baru, jantung yang baru ya. Tuhan kita kan ajaib. Tuhan kita sanggup membuat yang tidak baik menjadi baik. Tuhan sanggup membuat yang tidak ada menjadi ada. Saya percaya Tuhan sudah menyatakan kuasanya atas Pamek. Tuhan akan terus Pamek sekeluarga akan terus melihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan. Ya teman-teman, kita mau tutup di dalam doa. Pak Inul. Ya, Pak. Salam. Oh ya, siapa? Pak. Nah, Gimana? ya kita mau tutup doa, kita tutup doain Pamek. Biar kesembuhan yang sempurna Tuhan kasih buat Pamek. Dengan cara yang ajaib. Ya kita mau bawa satu pujian ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kekuatan di hidup kami Tuhan malam hari ini kami dapat hanya dalam Engkau. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya.